Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin konsesi hutan 90 juta hektar penyebab bencana banjir. Izin ini dilakukan pada periode tahun 1967 sampai dengan 1998, 60 juta hektar. Kemudian tahun 2004 sampai tahun 2014 seluas 55 juta hektar. Kemudian di tahun 2014 sampai dengan 2024 seluas 7 juta 500.000 hektar. Nah, dampak dari ini yaitu terjadinya bencana banjir. Jadi penyebab utama adalah adanya izin konsesi hutan ini. Hutan ditebang digunakan untuk usaha seperti dirubah menjadi kelapa sawit, pertambangan, dan lain-lain. Makanya terjadilah peningkatan bencana alam di Indonesia dari tahun 1998 sampai 2023, 26 tahun belakangan ini, banjir selalu meningkat. Pada tahun 1998, kejadian bencana 97 kali. Kemudian terus setiap tahun meningkat sampai di tahun 2023 kejadian bencana 3052 kali bencana alam. Nah, ini kenaikannya mencapai 3.146%. Kemudian di tahun 2024 kejadian bencana 2.107 kali bencana. Pada tahun 2025 terjadi 2.997 kali kejadian bencana alam. Nah, itu terbukti data dari BNPB selama 28 tahun banjir meningkat. Mengapa banjir meningkat? Karena penyebabnya tidak pernah diperbaiki, bahkan bertambah terus setiap tahunnya. Dilakukan dengan memberikan izin konsesi hutan kepada para pengembang. Akhirnya bencana seperti yang kita lihat pada tahun 2025 yang lalu, bencana merata di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena prinsipnya selama ini seperti itu, tidak mengetahui penyebab banjirnya. Ini saya lampirkan atau saya ikutin video mengenai izin konsesi tersebut. Kontraknya bisa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kadang bisa diwariskan, dipindah tangankan, dan dikencengin pakai arbitrase internasional. Artinya, presiden kelar jabatan, izin tetap hidup. Ibarat mantan yang nggak mau selesai meski udah putus. Data itu nggak gila. Yang gila itu yang tutup mata. Kita buka pelan-pelan. Data ini bukan bikinan fans, bukan wacana medsos, bukan asumsi oposisi atau buzzer.
Ini data dari Walhi Auriga Nusantara KLHK. Dan angkanya begini. Era pemerintahan izin baru. Soeharto 1967 sampai 1998. Sekitar 60 juta hektar SBY. 2004 sampai 2014 sekitar 55 juta hektar Jokowi. 2014 sampai 2024 sekitar 7 sampai 7,5 juta hektar. Nah, highlightnya di mana? SBY buka 55 juta hektar dalam 10 tahun. Angka itu bukan kecil. Itu ukuran setara 2 kali luas negara Inggris atau hampir seluruh pulau Kalimantan. Dan akibatnya, pada puncak masa SBY, izin aktif mencapai sekitar 90 juta hektar. Artinya, Indonesia pernah punya izin konsensi hutan terbesar dalam sejarahnya di era SBY. Ini fakta, bukan kebencian. Kalau sakit baca data ini, berarti ada yang selama ini nyaman dengan ilusi. Ketika era SBY jadi gerbang tambang dan sawit, mari jujur sebentar, era SBY itu kayak musim pesta untuk korporasi. Perusahaan sawit, masuk, tambang, gas. HTI, karpet merah. Pokoknya industri ekstraktif disambut kayak tamu VIP di hotel bintang 5. Kalau hutan bisa ngomong waktu itu, mungkin dia bilang, "Bang, santai dikit lah, napas dulu ini paru-paru bumi." Tapi ya sudah, politik waktu itu fokusnya investasi, pertumbuhan ekonomi, dan citra internasional. Bagus? Belum tentu, cepat. Iya, berisiko banget. Karena kalau izin keluar tanpa pertimbangan kapasitas ekologi dan tata ruang yang benar, efek dominonya udah kelihatan sekarang. Banjir bandang, longsor, air sungai keruh kayak teh basi, kebakaran hutan setiap kemarau, dan konflik agraria di mana-mana. Yang paling ngenes masyarakat adat yang udah tinggal ratusan tahun di tanahnya sendiri malah dianggap penduduk ilegal. Sekarang masuk logika efek warisan. Jokowi datang tahun 2014, dan apa yang beliau temukan? 90 juta hektar izin aktif kontrak legal investasi asing nyangkut perusahaan pegang sertifikat hukum internasional. Jadi apakah Jokowi bisa bilang batalin semua? Jawabannya enggak. Karena kalau dia lakukan itu, Indonesia bisa digugat. Dan bukan digugat recehan. Ini level miliaran dolar arbitrase internasional investor kabur ekonomi anjlok. Jadi yang bisa dilakukan cuma satu. Potong pelan-pelan. Stop izin baru. Perketat regulasi. Cabut izin yang ngosongin lahan atau mangkrak. Makanya angka konsesi turun dari 90 juta hektar, 30 juta hektar, turun 60 juta hektar. Dan kalau yang baca ini masih bilang Jokowi nggak melakukan apa-apa, ya udah, itu bukan masalah data. Itu masalah keras kepala plus malas baca. Drama, nyalahin yang ngebersihin, bukan yang ngotorin. Yang menarik, begitu bencana banjir muncul di Sumatera, netizen dan politisi instan mulai teriak. Ini karena penguasa sekarang. Padahal izinnya dibuat kapan? Era SBY. Yang tanda tangan kontrak siapa? Era SBY. Yang buka pintu sawit dan tambang seluas negara tetangga siapa? Era SBY. Tapi yang nyaris setiap hari disalahin siapa? Yang nggak ngerapihin bekas pesta orang. Ini kayak kita datang ke kos temen, kamarnya bau bangkai, tisu di mana-mana, botol energi berserakan. Terus kita bantu rapihin. Tapi justru kita dimarahi karena meja masih kotor 10 menit kemudian. Jadi siapa yang harus tanggung jawab? Banjir bukan ujuk-ujuk turun dari langit. Bencana ekologis itu hasil dari kebijakan masa lalu. Regulasi yang longgar korporasi, yang rakus pemerintah yang permisif. Jadi kalau mau marah, jangan cuma ke menteri atau presiden yang baru kerja 1 atau 2 tahun. Marahlah ke arsitek bencana lingkungan, era yang membuka pintu besar-besaran, era yang memproduksi izin tanpa rem, era yang bikin korporasi lebih kuat dari hukum. Dan kalau kita fair dan jujur, datanya mengarah jelas, era SBY adalah puncak ekspansi konsesi terbesar dan paling brutal dalam sejarah Republik. Jadi sebelum mulut menyalahkan pemerintah yang sedang memperbaiki keadaan, kita harus